Tidak mesti musafir. Dokter operasi jam 11. Keluarnya jam 4. Waktu zuhur sudah habis. Kapan dia sholat zuhur? Zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat, ditarik zuhurnya ke asar. Jamak takhir. Tak bisa dia tinggalkan operasi ini. Kalau orang sedang operasi ditinggalnya 5 menit, mati orang ini. Ketika dipilih antara mati dengan meninggalkan menjamak sholat, maka boleh meninggalkan sholat pada waktunya itu nanti dijamak daripada membiarkan orang mati. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu dengan tanganmu sendiri membinasakan diri dan membinasakan orang lain sehingga mati. Jadi darurat tingkat tinggi. Ini sekarang banyak juga orang sikit-sikit jamak, mempelai duduk di pelaminan dari jam 11 sampai jam 5 sore. Kau tak sholat zuhur, jamak. Gimana ceritanya ini? Baru habis akad nikah, mestinya dia sholat sama istrinya. Hanya gara-gara takut makeupnya rusak, takut lipstick bedaknya rusak. Apa ini? Katanya Allah maha besar, berarti lipstick maha besar, berarti bedaknya maha besar. Nah ini jadi jangan terlalu memudah-mudahkan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat ini sudah ditetapkan waktunya. Tapi kalau dalam darurat tingkat tinggi maka kita boleh. Demikian Bang Alvin. Baik, alhamdulillah tercerahkan Ustaz. Kita ambil pertanyaan dari Bapak Edwin di Zoom ya, Bapak Edwin dari Jakarta. Ini beberapa kali saya juga pernah ngalamin Ustaz. Ketika kita sedang sholat sunnah ba'diyah, tapi kemudian ada makmum datang, ada jamaah datang, kemudian menepuk pundak kita Ustaz, untuk sholat fardu begitu. Apakah kita tetap melanjutkan sholat atau membatalkannya Ustaz? Kalau saya sholat sunat, tiba-tiba datang orang di belakang sholat fardu, sahkah sholat kami berjamaah? Sah. Imam sholat sunat, makmum sholat fardu, sah. Mana dalilnya? Dalil pertama, Mu'az bin Jabal sholat di Masjid Nabawi dengan Nabi. Selesai sholat di Masjid Nabawi, Mu'az pulang. Sholat dengan Masjid Nabawi. Selesai sholat, Nabi pulang ke rumah. Mu'az duduk di masjid. Tak lama sesudah itu datang orang kampungnya. Kata orang kampungnya, Mu'az kami belum sholat. Ayo kita sholat. Iya, kau imam Mu'az. Mu'az maju jadi imam. Orang kampungnya jadi makmum. Maka sholat Mu'az itu sholat sunat. Karena itu sholat yang kedua. Kita boleh sholat isya ini 2-3 kali boleh. Sholat yang pertama wajib. Sholat yang kedua itu sunat. Sholat Mu'az itu sunat. Kenapa? Karena dia sudah sholat pertama dengan Nabi, wajib. Sekarang yang kedua ini sunat. Orang kampungnya wajib. Itu dalil boleh orang sholat wajib berimam kepada orang sholat sunat. Menurut mazhab Syafi'i. Ini yang model begini ini hanya ada dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki tak ada. Mazhab Hanafi tak ada. Mazhab Hambali tak ada. Dalil kedua. Nabi jadi imam. Makmumnya 2 baris. Makmum yang pertama, baris pertama ikut sholat dengan Nabi. Baris yang kedua, megang tombak sama anak panah ngelihat musuh. Ini namanya sholat khauf, sedang perang. Selesai salam, Nabi jadi imam lagi. Makmum yang sop pertama mundur jaga pedang panah. Makmum yang sop kedua maju sholat sama Nabi. Sholat Nabi yang pertama wajib, sholat Nabi yang kedua sunat. Makmum yang pertama sudah sholat wajib, makmum yang kedua sholatnya wajib, Nabi sholat yang kedua sunat. Itu dalil imamnya sholat sunat, makmumnya boleh sholat wajib. Cerdasnya Imam Syafi'i. Tak diketemukan oleh ulama lain pengambilan dalil itu. Jadi kalau ada orang bertanya, mana dalilnya? Dijelaskan pun belum tentu tertangkapnya. Ilmu khusus itu adalah Imam Syafi'i yang menyusunnya. Nama kitabnya Ar-Risalah. Usul Fiqh. Jadi tidak sesederhana, mudah. Ada pun dalilnya belum tentu dapat kita pahami. Dan tidak sepakat semua ulama tentang bolehnya itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh. Jadi kalau saya sedang sholat tahiyatul masjid, ada orang musafir di belakang, dia sholat wajib, maka saya jangan berhenti terus dan jaharkan takbirnya. Allahu Akbar.
Sami Allahu liman hamidah, supaya dia bisa mengikut di belakang. Maka solat berjamaah kami sah dan kami dapat pahala berjamaah. Karena solat itu iqtida, mengikut gerakan. Dia di belakang mengikut gerakan saya, maka solatnya sah. Wallahu a'lam bishawab, Bang Alvin. Kalau kondisinya sholat jahar, Ustadz, misalnya sholat di sholat isya gitu ya, kita sholat sunnah ba'diyah isya, sedangkan makmum kita mau sholat isya nepu gitu ya, apakah kita baca al-fatihahnya juga zahar? Kita sholat sunat. Sholat sunat kita itu tidak kita jaharkan, karena tetap hukum kita waktu itu ba'diyah. Ba'diyah, qabliyah tidak dibaca jahar. Maka kita tetap takbirnya saja yang kita jaharkan, supaya dia bisa mengikut kita. Wallahu a'lam. Oke, ini dari Bu Kayisah. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang mengindikasikan bahwa kita itu ketinggalan rakaat, Ustadz? Apakah ketika kita ketinggalan Al-Fatihah itu dikatakan kita ketinggalan rakaat? Man adraka rak'atan faqad adraka shalah. Siapa yang ketemu imam sedang ruku, maka dia dapat satu rakaat. Masuk ke dalam masjid, imam sedang ruku, Allahu Akbar, maka langsung ruku. Tapi jangan lupa takbiratul ihram. Banyak juga orang langsung ruku, lupa dia takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mana takbiratul ihramnya? Takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, baru takbir intiqal namanya. Takbir berpindah itu namanya takbir intiqal. Oh, takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, habis itu takbir intiqal. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi subhana. Walaupun dapat satu tasbih. Sami Allahu liman hamidah, dapat satu rakaat. Fatihahnya? Mana Fatihahnya? Berlaku hadis al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Fa qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan si imam sudah mengkafir bacaan makmum. Wallahu a'lam bishawab, Bang Alvin. Oke, ini dari Betty Yuneri di Zoom. Kalau imam berdoa di depan, kita sebagai makmum, bolehkah doa secara pribadi di belakang imam? Dari Pak Betty. Ada sah tak sah, ada afdal tak afdal. Tolong jangan campurkan antara sah tak sah atau afdal tak afdal. Kalau cerita afdal tak afdal, maka seafdalnya kita mengaminkan dia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Amin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Afdalnya begitu. Rupanya kita mau cepat. Fokus kita ini mau diterima lamaran kerja. Imam tuh berdoa di depan. Doa imam tuh lain. Imam tuh doanya bukakan pintu rezeki umum. Kita mau yang khusus, rezeki khusus supaya lamaran ini diterima. Maka kita boleh berdoa sendiri. Ya Allah, bukakanlah pintu hati direkturku Pak Fulan bin Fulan ini supaya diterimanya lamaranku ini ya Allah, tanpa harus menunggu si imam. Tapi kalau mau afdal, kita aminkan dulu doa si imam, selesai dia, baru kita pula berdoa. Jadi kalau cerita afdal tak afdal, afdal kita aminkan dulu. Tapi kalau cerita sah tak sah, sah kita berdoa. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam. Baik, dari Kak Sobah, kita lanjut saja pertanyaan berikutnya. Terkait doa. Kita itu tiap hari berdoa, Ustadz. Kenapa doa kita kadang tidak pernah Allah kabulkan? Kenapa ya, Ustadz? Doa minta kambing. Menurut kita, kambing itu mesti ada, baru doa itu makbul. Aku tadi minta kambing Pak Ustadz, sampai maghrib kambing itu tak ada, berarti doaku tak makbul. Ini yang perlu diluruskan.